Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, tidak kata yang utama paling kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya, nikmat yang ketika tidak kita hitung, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan begitu banyak Allah telah melimpahkan kenikmatan yang di pagi ini Allah berikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling kita syukuri tentu adalah nikmat iman dan Islam yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita hidayah dan taufiknya hingga masih bisa hadir dalam majelis ilmu untuk memperkuat iman kita, karena kata Rasulullah SAW, orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah keimanannya, maka lam yazab minhu illa bu'dan, maka tidak ada baginya penambahan kecuali jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku ilmu Allah, tentu kita senantiasa mencurahkan rahmat, mencurahkan salawat dan salam untuk Nabi kita baginda Rasulullah yang telah menjadi teladan untuk kita semua dan menjadi wasilah untuk hidayah atau petunjuk tentang agama ini, hingga melalui wasilah beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berbagai ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan salah satunya melalui para sahabat, kita bisa mengenal agama ini. Dan salah satu yang insya Allah senantiasa kita hadirkan semangat kita untuk terus belajar adalah kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya insya Allah di pagi ini tentang muamalah maliyah atau ekonomi Islam, yang menjadi bagian dari syariat yang terus kita pelajari, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari salah satu dari syariat agama kita ini, kita makin terjaga dari berbagai macam fitnah dunia, dan salah satunya dalam bidang ekonomi. Dan insya Allah di pagi ini kita akan didampingi oleh Ustadz Hanif, Ahmad Hanif LC, yang alhamdulillah selalu menemani kita untuk mengenal tentang uh, muamalah maliyah atau ekonomi Islam, yang tentu menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami. Dan bagian yang kita akan pelajari di pagi ini adalah tentang wakaf ya. Karena wakaf menjadi bagian dari syariat yang kalau kita belajar tentang syirah nabawiyah, itu banyak Rasulullah SAW sudah mengajarkan tentang wakaf. Salah satunya adalah Masjid Nabawi yang kita kenal, dan mungkin yang pernah umrah dan kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW, kita akan mengenal bagaimana masjid yang begitu megah itu adalah salah satunya merupakan hasil dari wakaf dari baginda Rasulullah SAW. Dan tentu banyak sekali pengembangannya yang juga berasal dari wakaf. Dan kalau kita kenal sahabat Nabi SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu an, hingga kini bahkan wakaf beliau itu sudah menjadi satu bentuk hotel ya. Di Madinah ada satu hotel Utsman bin Affan yang itulah berasal dari harta wakaf beliau, yang berasal dari sumur yang kemudian beliau wakafkan untuk kaum muslimin, dan hingga saat ini kita bisa menikmatinya bagaimana wakaf beliau ini tetap abadi hingga saat ini. Betapa penting wakaf sehingga sesungguhnya ketika kita pelajari peradaban besar Islam, kemajuan peradaban Islam ini salah satunya ditopang dari wakaf. Wakaf menjadi satu fondasi penting yang uh, untuk membangun sebuah peradaban, membangun sebuah kemakmuran, sebuah bangsa.
Barangkali karena kita hanya mengenal wakaf ini menjadi terbatas ya. Hanya wakaf itu adalah yang kita kenal hanya masjid, madrasah, dan juga makam yang dikenal dengan 3M ya. Kalau sesungguhnya wakaf itu banyak variasinya dan ketika kita mempelajari wakaf, sesungguhnya wakaf itu adalah bagian yang sesungguhnya bisa mengentaskan kemiskinan, bisa membangun ekonomi atau pendidikan yang gratis dan banyak hal, kesehatan yang gratis dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang sesungguhnya bisa kita eh, kembangkan dari wakaf ini. Dan alhamdulillah juga sudah hadir Ustaz Hanif bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak pulang kampung Ustaz ke Padang. Eh, di lebarannya di Jakarta, Masya Allah, tabarakallah. pulang kota. Alhamdulillah, Insya Allah. Baik, tadi saya memberi sebuah pengantar sedikit ya tentang betapa pentingnya wakaf. Karena wakaf menjadi sebuah pondasi dalam peradaban Islam. Betapa banyak infrastruktur sosial yang eh, ada dalam kerajaan kesultanan kekhalifahan Islam itu sungguhnya juga ditopang dari wakaf gitu ya. Ada wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk kesehatan gitu ya. Dan banyak rumah sakit atau waktu saat itu dinamakan Bimaristan gitu ya. Itu justru sesungguhnya ditopang oleh dana wakaf gitu ya, yang berasal dari umat sendiri gitu ya. Baik, saat ini kita ingin mengenal lebih awal gitu bagaimana sesungguhnya wakaf ini sehingga kita tidak salah memahami wakaf tidak perlu. Ternyata kalau saya kenal ya, saya di apa namanya dapat sebuah pengajaran tentang wakaf itu tidak perlu harus orang yang punya uang banyak itu yang berwakaf gitu ya. Karena kesan kita ya wakaf itu adalah wakaf masjid, tanah dan eh, yang memang sudah memiliki harta yang berlebih gitu. Padahal wakaf bisa dengan cara renter gitu ya. Renter apa namanya? eh, Saling berjamaah gitu kan untuk membangun sebuah fasilitas sosial atau keagamaan dan lain sebagainya. Baik, Ustaz, tafadhol masykurah untuk memulai bagaimana sesungguhnya wakaf atau pemahaman wakaf kita yang barangkali ada yang salah dalam selama ini. Tafadhol masykurah. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz Khalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati jamaah MKI sekalian, ayah bunda, saudara-saudari yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yaitu tentang wakaf atau bagaimana kemudian harta itu menjadi lebih berkah dengan wakaf, maka pada kesempatan ini yang pertama saya pribadi mengucapkan ya, selamat ya, Mas, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah untuk semuanya, seluruh jamaah MKI. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan kemudian kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga keistiqomahan. Kemudian yang kedua, mungkin baru saja tadi kita lihat ya, ada berita duka cita di grup dan kita juga semuanya
menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas meninggalnya orang tua atau ibu dari salah seorang guru kita, yaitu Ustadz Ruli Renata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk beliau, dilapangkan kemudian di alam kuburnya dan dijadikan kuburannya sebagai salah satu dari taman-taman surga. Serta kemudian keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan diberikan ketabahan dan dijadikan musibah ini sebagai suatu ujian yang kemudian mendapatkan pahala dari peristiwa tersebut. Allahumma amin amma ba'd. Baik, jamaah sekalian, berbicara tentang wakaf ya, tadi sudah dipantik ya oleh Ustadz Kholis ya, bagaimana peran wakaf di masa lalu atau masa keemasan umat Islam, yaitu sangat luas ya, kemudian juga bahkan kemudian menyentuh ya dalam banyak aspek kehidupan kita ya. Tidak hanya kemudian untuk hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan peribadatan yang kemudian sifatnya ibadah mahdhah ya, seperti tempat untuk sholat, masjid ya, ataupun kemudian kuburan ya. Tapi juga kemudian bagaimana kalau kita baca di buku-buku sejarah, kita baca di buku-buku sirah, dan bahkan di zaman Nabi sendiri kita lihat di hadis-hadis, riwayat ataupun asar, itu wakaf lebih luas peruntukannya dan juga objeknya daripada kemudian apa yang banyak ya dipahami oleh masyarakat pada hari ini. Nah, tentu sebagai upaya menuju sesuatu yang besar ya, kita pasti kemudian memulai ya dari sesuatu yang kecil gitu ya. Untuk kemudian mencapai 1000 langkah, kita pasti memulainya dengan 1 langkah. Untuk kemudian membuat suatu gunung ya, pasti kita memulainya dengan 1 butir pasir ataupun kemudian kerikil. Nah, begitupun dengan wakaf. Meskipun tentu masih cukup jauh ya antara harapan atau antara idealisme dengan kenyataan yang kita hadapi hari ini, tapi tentu itu tidak menjadikan kita kemudian berputus asa, tidak menjadikan kita kemudian berpangku tangan ya, tetapi bagaimana harapannya kemudian kita bisa terlibat ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, sedikit demi sedikit, sehingga kalau tadi kita ibaratkan sebagai suatu gunung, maka kita terlibat di dalam berkontribusi barangkali 1 butir pasir atau bahkan mungkin 1 truk atau bahkan mungkin 10 truk gitu ya. Nah, begitupun kalau kita bicara tadi 1000 langkah, nah maka tentu harapannya kita bisa terlibat ya minimal kemudian dengan 1 langkah, apalagi kalau mungkin kita bisa menyumbang di situ 10 atau bahkan sampai 100 langkah gitu ya. Pun dengan wakaf ini gitu. Nah, tentu kita akan lihat dulu dari aspek hakikatnya melalui pengertiannya ya. Nah, nanti dengan pengertian tersebut kita akan kemudian bisa mempraktekkan sebetulnya wakaf itu bisa apa saja sih gitu ya. Sebetulnya wakaf itu bisa kemana saja sih gitu. Ya, bisa kita lihat di layar dulu ya. Yang pertama mungkin kita bicara keberkahan. Nah, ini mungkin satu istilah yang sangat sering kita dengar ya. Tapi di sini perlu kita ingatkan lagi apa sebetulnya hakikat dari berkah tersebut ya. Nah, di pengertian ini bisa kita lihat berkah adalah bertambahnya kebaikan
material ataupun non material. Jadi kata kunci dari berkah itu adalah bertambahnya suatu kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan? Tentu kebaikan di sini adalah kebaikan versi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan versi syariat. Jadi bukan hanya kebaikan versi manusia. Karena kadang-kadang kalau kebaikan versi manusia ini hanya kemudian mengandalkan perasaan ya, atau kemudian hanya mengandalkan kebiasaan. Contoh kadang-kadang kita nih manusia, kalau ada orang yang tidak sholat ya, tetapi kemudian dalam interaksi sosialnya baik dengan kita, maka kita bilang ini orang sebetulnya baik ya, walaupun dia tidak sholat. Nah, ini sebetulnya suatu ungkapan yang kontradiktif gitu ya, baik tapi tidak sholat gitu. Karena orang yang baik versi syariat itu ya dia mesti sholat gitu ya. Sholat itu adalah tanda sebagai suatu kebaikan gitu ya. Jadi maka di sini ya harus kita lihat nih kebaikan ini dalam versi siapa ya, atau dalam pandangan siapa. Karena memang kalau kita mengikuti pandangan perasaan manusia atau kita hanya mengikuti kebiasaan manusia, bahkan versi baik ini bisa berubah-ubah. Yang dulunya dianggap baik bisa saja hari ini dianggap tidak baik ya. Atau bahkan yang dulu dianggap tidak baik bisa saja kemudian hari ini dianggap itu sebagai suatu kebaikan. Nah, jadi perlu kita tegaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebaikan versi syariah ya, yang tentu saja kemudian di sini kita ya harus memahaminya berdasarkan ya maaf ya itu saja sekali lagi kita memahami kebaikan ini adalah kebaikan versi syariah sekali lagi ya. Nah, bertambahnya tersebut bisa sifatnya material ataupun non material. Nah, jadi kebaikan itu ada kalanya memang ketika materi bertambah itu bertambah kebaikan. Itu juga berkah. Atau bisa saja mungkin materi tidak bertambah tapi kebaikan tetap bertambah. Nah, itu juga berkah ya. Jadi tidak selalu berkah itu kaitannya kemudian dengan hal-hal yang sifatnya materi ya. Nah, jadi karena manusia ini kan memang ya alam yang kita saksikan ini kan alam materi, dan kemudian ada kecenderungan kita manusia kemudian untuk mengedepankan sesuatu yang sifatnya material, ya, sehingga seringkali yang kita amati adalah sesuatu yang sifatnya materi. Seringkali kemudian keberkahan itu kita lihat pada harta yang bertambah misalnya, gitu ya. Atau mungkin aset yang bertambah gitu ya. Itu tidak selalu salah gitu, tapi juga tidak sepenuhnya benar gitu. Nah, sekali lagi kuncinya ada pada bertambahnya kebaikan, terlepas apakah itu material ataupun non material. Bisa saja kemudian secara material itu berkurang gitu ya, tetapi sesungguhnya secara berkah itu tetap kemudian bertambah gitu ya. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, pada hari ini secara material mereka banyak berkurangnya ya, rumah-rumah mereka kemudian hancur, kemudian harta mereka itu kemudian hancur ya, bahkan anggota keluarga mereka itu berkurang. Tapi sesungguhnya keberkahan pada tanah tersebut ya, pada keluarga tersebut itu justru bertambah. Nah, inilah yang kita maksud dengan bertambahnya kebaikan, baik itu sifatnya material ataupun kemudian non material. Nah, tentu kebaikan-kebaikan yang selaras dengan syariat ini bisa bersifat, contohnya misalnya ketenangan ya,
bisa contohnya adalah kebahagiaan ya, kemudian bisa contohnya adalah keimanan, kemudian bisa contohnya adalah bertambahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertambahnya istiqomah. Itu adalah semua hal-hal yang disebut dengan kebaikan dalam versi syariah. Itu adalah harta berkah. Jadi kalau kita menilai harta kita itu berkah atau tidaknya ya itu mudah saja. Apakah dengan bertambahnya harta tersebut kebaikan kita semakin bertambah, maka insya Allah harta itu adalah berkah, atau justru kebaikan harta tersebut justru membawa kehancuran, membawa kebinasaan, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari kebaikan, maka itu adalah satu tanda bahwa pertumbuhan harta atau perkembangan harta kita itu belum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah bagaimana kemudian kita introspeksi diri, mengevaluasi kesalahan kita di mana, kemudian memperbaiki sehingga kita tetap bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian kita masuk di sini ke wakaf ya. Nah, ke pengertian wakaf terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita di pengantar kita sampaikan bagaimana kemudian penerapan wakaf ya di masa dahulu dan kemudian kebanyakan penerapan di masa sekarang. Wakaf adalah menahan harta dan menggunakan hasilnya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini pengertian yang kita ambil dari kitab fikih sunnah ya yang disusun oleh Syekh Sayyid Sabiq. Jadi wakaf adalah menahan harta. Menahan harta maksudnya adalah mempertahankan wujudnya gitu ya. Mempertahankan wujudnya. Jadi wujudnya itu tidak berkurang. Dan menggunakan hasilnya ya atau menggunakan pemanfaatan dari harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa kata kunci di sini yang coba kita bahas ya. Yang pertama tadi menahan harta. Sekali lagi yang dimaksud dengan menahan harta ini adalah mempertahankan wujudnya. Nah, makanya nanti di dalam wakaf itu harta yang diwakafkan itu tidak boleh berkurang ya, secara wujudnya, secara keberadaannya ya, tidak boleh berkurang. Nah, contoh misalnya kalau kita wakaf rumah ya, maka ya rumahnya itu tidak boleh berkurang wujudnya. Misalnya mungkin dijual sebagian tanahnya tidak boleh ya, atau dijual sebagian terasnya itu tidak boleh. Itu kan berarti mengurangi. Kemudian harta. Nah, ini juga kata kunci yang kedua. Kita lihat harta di sini kan sifatnya umum sekali, bisa banyak, bisa sedikit ya. Bisa dianggap mahal, bisa dianggap murah. Nah, jadi ini selaras dengan apa yang kita sampaikan di pengantar. Sungguhnya wakaf itu tidak harus tanah, atau wakaf itu tidak harus aset yang luas ya, puluhan meter, tidak. Contoh misalnya, contoh sederhana, pulpen, apakah itu harta atau bukan? Pulpen itu adalah harta. Bisa tidak pulpen itu kemudian asetnya kita tahan ya, tidak kita kurangi, kemudian kita gunakan di jalan Allah pemanfaatannya. Bisa ternyata gitu ya. Berarti bisa. Kita bisa wakaf dengan satu buah pulpen gitu ya. Nah, apalagi contohnya laptop misalnya. Bisakah kita wakaf laptop? Bisa nggak? Laptop itu kalau kita gunakan berkurang tidak wujudnya? Tidak gitu ya. Berarti bisa dipakai untuk wakaf. Dan kemudian bisa dimanfaatkan penggunaan itu di jalan Allah, bisa. Artinya di sini laptop bisa kita jadikan sebagai aset wakaf. Handphone, ya terapkan pengertian ini dan ternyata bisa. Contoh lain misalnya kendaraan, mobil, motor. Nah, yang penting jadi kriterianya adalah asal harta tersebut atau benda tersebut tidak berkurang wujudnya karena pemanfaatannya, maka itu berarti bisa diwakafkan. Nah, ini menggunakan hasilnya. Hasilnya ini maksudnya ya tadi pemanfaatannya ya, hasilnya itu pemanfaatannya.
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah? Di jalan Allah adalah di jalan kebaikan. Nah, kebaikan ini sifatnya umum ya. Kita tahu di dalam Islam itu kebaikan bersifat umum. Contoh misalnya ya, sering disebutkan kebaikan itu dengan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, ya, senyummu pada wajah saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah gitu ya. Kemudian ucapan tasbih adalah sedekah, ucapan tahmid adalah sedekah, ucapan takbir adalah sedekah. Nah, artinya itu disebut dengan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Islam itu kebaikan bersifat sangat umum sekali ya. Bahkan nanti kita lihat di dalam penggunaan wakaf ini, kebaikan ini tidak hanya terbatas pada orang-orang Islam saja gitu ya. Kebaikan ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang non-muslim, yang artinya kemudian pemanfaatan wakaf itu juga dapat dimanfaatkan oleh saudara kita yang non-muslim gitu ya. Nah, tetapi asal jangan sampai itu kemudian digunakan ya, menghalangi manusia dari jalan Allah, atau kemudian tidak di jalan Allah. Artinya tidak di jalan Allah adalah suatu yang dosa, suatu yang maksiat, itu saja. Jadi selama tidak dosa, selama tidak maksiat, maka itu dapat diniatkan atau dimanfaatkan sebagai peruntukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu kemudian secara jelas ya, itu bukan suatu sifatnya umum, tetapi sifatnya justru suatu yang memang, misal tadi kita mengajak manusia kepada jalan Allah untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan syiar agama ya, untuk kepentingan peribadatan, maka itu sudah jelas-jelas insya Allah itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di sini adalah tadi ya, menahan harta maksudnya dalam mempertahankan ya, mempertahankan asetnya, mempertahankan wujudnya. Dan menggunakan hasilnya atau pemanfaatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian ya, sebetulnya di sini pemanfaatan wakaf bisa sangat luas sekali gitu ya. Bahkan tadi dalam contoh bisa kita sebutkan, bisa kemudian wakaf itu dengan satu buah pulpen gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian kita memiliki kemampuan lebih, tentu kemudian tidak hanya satu ya, bahkan mungkin bisa mungkin nilainya setara ya 100 pulpen misalnya ya. Nah, kemudian dari pengertian tadi bisa kita lihat di sini prinsip-prinsip wakaf itu sendiri adalah bersifat produktif ya. Produktif itu artinya ada hasilnya kan, menghasilkan sesuatu. Nah, tadi ada pada menahan harta atau mempertahankan wujud asetnya. Maka misalnya kalau misalnya kita memanfaatkan suatu, mewakafkan suatu bangunan ya, katakanlah suatu rumah atau suatu tanah. Nah, kalau kemudian rumah atau tanah itu tidak menjadi produktif atau tidak ada hasilnya, maka itu akan cukup sulit untuk pengembangan wakafnya. Itu akan cukup sulit kemudian untuk diperoleh hasil dari wakafnya. Contoh misalnya kita wakafkan rumah misalnya, digunakan untuk kegiatan dakwah misalnya. Pasti kemudian nanti kegiatan itu membutuhkan suatu operasional gitu ya. Maka kalau kemudian kita hanya tadi sebatas rumah itu saja kemudian tidak ada nilai produktifnya, maka tentu kita akan punya PR berikutnya, yaitu adalah mencarikan operasional untuk perjalanan dari kegiatan dakwah yang ada di rumah tersebut gitu ya. Nah, ataupun kegiatan mengaji misalnya ataupun yang lainnya pasti membutuhkan. Nah, itulah pentingnya kemudian bagaimana wakaf itu bersifat produktif, bersifat menghasilkan. Selain wujudnya bisa dimanfaatkan, barang yang dimanfaatkan tanpa kemudian dia berkurang. Nah,
tentu akan menjadi lebih nilainya kalau kemudian itu juga bisa menghasilkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat tadi aset wakaf harus dipertahankan ya. Jadi tidak boleh kemudian aset wakaf itu berkurang. Nah, maka barang-barang atau harta yang kemudian berkurang karena dimanfaatkan itu tidak disebut wakaf, tidak dapat diwakafkan. Nah, contoh misalnya makanan ya. Makan itu kan pemanfaatan dengan cara dimakan. Berarti itu tidak bisa disebut wakaf ya karena kemudian habis ya. Atau contohnya air minum. Air minum itu tidak bisa wakaf ya karena kemudian dimanfaatkan dengan cara diminum ya sehingga habis. Tetapi mata airnya, sumurnya atau mungkin mesinnya itu bisa ya sebagai aset wakaf ya karena kan ketika kita memanfaatkan airnya mesinnya tetap ada, sumber air tetap ada, sumur tetap ada gitu ya. Nah, itu beberapa contoh ya. Nah, contoh lagi apa? Misalnya BBM misalnya ya, bahan bakar. Ya itu juga tidak termasuk ya harta yang bisa diwakafkan karena pemanfaatannya adalah dengan menghabiskan wujudnya. Uang bagaimana? Bagaimana dengan uang? Apakah uang dapat diwakafkan? Nah, memang untuk masalah uang ini ada perbedaan pandangan ya di kalangan ulama. Tapi kebanyakan para ulama kontemporer hari ini adalah kemudian menjadikan uang itu termasuk kriteria harta yang dapat diwakafkan. Asal, nah dengan syarat adalah asetnya harus dapat dipertahankan. Contoh misalnya kalau kita wakaf 100 juta, maka jangan sampai 100 juta itu berkurang. Jadi uang itu nanti yang dilihat adalah nilainya, jadi bukan wujudnya. Karena kan uang itu berharga karena nilainya, bukan karena wujudnya ya. Nah, sehingga yang dilihat adalah nilainya. Kalau kemudian ada seorang wakaf 100 juta, asal kemudian pengelola wakafnya ini dapat mempertahankan nilai 100 juta ini tidak berkurang, maka ya berarti itu masuk dalam kriteria wakaf. Berarti bagaimana caranya agar tidak berkurang? Ya mau tidak mau adalah diinvestasikan gitu ya. Investasikan, kemudian dikembangkan dalam bentuk wirausaha, sehingga 100 juta itu menghasilkan, justru tidak berkurang. Kemudian ini tadi kriteria ketiga, wakaf dapat dilakukan pada aset yang tidak habis digunakan. Ini kebalikan dari tadi yang kita sampaikan bahwa seluruh aset yang tidak habis kalau digunakan itu dapat diwakafkan. Jadi lihat benda-benda kecil di sekitar kita, kalau itu berguna tanpa kemudian dihabiskan, maka artinya itu bisa diwakafkan gitu ya. Dan kita bisa wakafkan kepada kebaikan ya. Walaupun tentu kalau kita bicara prioritas, nah prioritasnya tentu misalnya seperti fakir miskin gitu ya. Nah, tapi pada prinsipnya itu bisa untuk kebaikan. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang kemudian bisa kita wakafkan sebetulnya, tidak harus menunggu kita memiliki banyak aset atau tidak harus kemudian memiliki aset yang luas baru kemudian bisa kita wakafkan ya. Nah, di sini kita ada pembagian wakaf ya. Nah, ada wakaf ahli, ada kemudian wakaf khairi. Wakaf ahli ini juga disebut juga dengan wakaf keluarga ya. Apa maksudnya? Wakaf keluarga adalah di mana peruntukan hasil wakaf itu diperuntukkan untuk keluarga kita. Ya bisa kita sebut ini pemanfaatannya bersifat eksklusif ya, karena hanya di lingkup keluarga saja, keturunan-keturunan saja gitu ya. Nah, dan ini dibolehkan. Dan ini dibolehkan ya meskipun kalau kita lihat pemanfaatannya menjadi terbatas. Nah, tentu ini ya diserahkan kembali kepada pertimbangan si wakif, apakah mau wakafnya terbatas hanya di keluarga, berputar di keluarganya saja, atau kemudian bagaimana kemudian wakafnya ini bisa lebih luas pemanfaatannya.
Maka untuk wakaf yang lebih luas pemanfaatan adalah wakaf yang jenis yang kedua, yang disebut dengan wakaf khairi. Khairi artinya kebaikan, artinya untuk kebaikan-kebaikan apa saja, maka itu bisa menjadi objek wakafnya ya. Nah, ini kemudian beberapa dalil dan keutamaan wakaf. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, nomor 1631. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau kemudian doa anak yang soleh. Ya. Nah, di sini ada 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini yang dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat setelah kita sepeninggal kita, yaitu sedekah jariah, sedekah yang kemudian pahalanya terus mengalir. Nah, ini maksudnya adalah wakaf sebetulnya ya, karena sesuatu yang kemudian mengalirkan pahala setelah kita wafat itu adalah itu tadi, sesuatu yang asetnya masih terus digunakan, masih terus dimanfaatkan ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh. Kalau kita perhatikan dari tiga amal yang disebutkan oleh Nabi ini, maka yang cukup mudah itu dilakukan sebetulnya adalah sedekah jariah. Ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh itu butuh effort dan butuh waktu. Karena untuk kita belajar, untuk kita memiliki ilmu, itu membutuhkan waktu yang cukup. Begitupun untuk kemudian mendidik suatu anak yang soleh itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tapi sedekah jariah, ini kalau kita punya harta, ya, dalam waktu yang sedetik, 2 detik, 3 detik, ya, itu kita bisa kemudian melakukannya. Itulah kenapa kemudian ketika seorang dalam surat Al-Munafiqun diceritakan, ya, ketika seseorang itu wafat, ya, mereka itu kemudian minta dibangkitkan, mereka minta dikembalikan ke dunia. Dan ketika mereka dikembalikan, amal apa yang mereka sebut? Yang mereka sebut adalah fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Maka agar mereka kemudian bisa bersedekah atau bisa berwakaf. Kenapa? Ya tadi, karena dengan wakaf, kalau mereka dikembalikan ke dunia hanya sebentar, maka amalan yang paling mungkin dilakukan, tetapi kemudian mendatangkan pahala yang terus-menerus mengalir adalah dengan wakaf. Gitu ya. Karena mungkin kalau mereka belajar, waktunya hanya sebentar, tidak sempat. Gitu. Atau kalau kemudian mereka mengandalkan doa anak yang soleh ketika mereka minta dikembalikan, itu juga mereka waktu tidak sempat. Bagaimana kemudian belum lagi memiliki anaknya, gitu ya, belum lagi kemudian mendidiknya, gitu. Tetapi kalau kemudian sedekah jariah itu dapat dilakukan tadi, hanya syaratnya hanya satu, yang memiliki harta, maka kemudian itu dapat dilakukan. Nah, kemudian cukup banyak ya sebetulnya tadi banyak diceritakan oleh Ustaz Khalis juga di awal, wakaf dari sahabat Nabi ya. Biasanya begini jamaah sekalian, kalau kita dengar dalam hadis itu sahabat bersedekah, tetapi bentuknya adalah aset ya, itu adalah wakaf sebetulnya. Ya. Jadi bukan maksudnya sedekah memberi begitu, bukan, tapi maksudnya itu adalah wakaf. Di antara lain adalah apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menggali sumur rumah ini nama, bukan rumahnya maksud nama sumur ya, nama sumurnya itu rumah. Jadi ini bukan rumah tempat tinggal, bukan, nama sumurnya dalam bahasa Arab rumah. Maka untuknya surga ya. Kemudian Utsman berkata, maka aku pun melakukannya. Menggali sumur ini maksudnya adalah ya menjadikannya sebagai sumber air untuk kaum muslimin ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika kemudian Nabi sampai di Madinah ya, ada suatu sumur yang digunakan oleh, yang itu milik salah satu keluarga di Madinah. Karena keluarga ini tidak memiliki penghasilan yang lain ya, sehingga airnya itu dijual ya, jadi siapa yang ingin mengambil air itu membayar gitu ya. Kemudian Nabi menjanjikan pahala yang sangat besar kepada pemilik sumur tersebut ya. Kalau kemudian itu dapat digunakan oleh kaum muslimin secara cuma-cuma gitu ya.
Tetapi kemudian keluarga tadi karena keterbatasan mereka menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasul, kalau ini kami gratiskan, kami tidak memiliki penghasilan lagi." Akhirnya Utsman datang kepada keluarga tersebut, kemudian dibayar, dibelilah sumur itu dengan harga kalau nggak salah 30.000 dirham ya. Dibeli sumur itu dengan harga 30.000 dirham. Kemudian Utsman mendatangi Nabi SAW dan kemudian bertanya, "Ya Rasul, kalau aku melakukan seperti yang engkau sampaikan di hadis tadi, apakah pahala untuk mereka juga sama untukku?" Artinya apakah pahala yang kau sampaikan kepada keluarga tadi juga akan aku dapatkan? Ya, kata Nabi. Kemudian akhirnya Utsman mewakafkan sumur tersebut ya. Nah, ini dalam riwayat yang lain yaitu sumur yang rumah tadi. Dan sumur inilah ya, sumur ini yang tadi diceritakan oleh Ustaz Khalis yang kemudian sampai hari ini itu masih masih dimanfaatkan hasilnya ya. Sumur ini kan digunakan untuk menyirami kebun kurma, yang kemudian kebun kurma itu kemudian menghasilkan sampai hari ini ya. Bisa kita cek di YouTube ya, bahkan kemudian kalau kita bisa bahasa Arab itu kita ketik ya bi'ru rumah ya, itu ada sampai sekarang asetnya masih ada. Nah, bahkan kemudian kebun-kebun wakafnya itu masih ada. Nah, ini tinggal yang kedua adalah kalau kita bicara wakaf tentu adalah pengelolaannya juga gitu ya. Yang membuat aset Utsman itu masih ada sampai hari ini tentu adalah karena pengelolaan yang amanah dan juga kemudian profesional gitu ya. Begitupun dengan lembaga-lembaga wakaf umat Islam di masa-masa keemasannya yang tadi diceritakan, bahkan kemudian bisa membiayai pendidikan, bisa membiayai kesehatan ya, kemudian bahkan bisa membiayai kepentingan-kepentingan umum ya. Nah, itu semata-mata adalah karena kemudian para pengelolanya yang amanah bisa dipercaya dan kemudian juga profesional ya, sehingga mereka bisa mengembangkan aset tersebut, bisa kemudian memberikan manfaat yang luas untuk kaum muslimin gitu ya. Jadi saya ceritakan lagi ya, di masa keemasan Islam itu diceritakan ya, salah satu adalah Ibnu Battutoh ya, ketika kemudian beliau menyampaikan bahwa di dalam setiap kota-kota yang beliau singgahi, jadi Ibnu Battuta ini kan seorang penjelajah ya, beliau menceritakan setiap kota-kota yang beliau singgahi di Baghdad dan lain sebagainya, yaitu sekolah-sekolah itu, pendidikan itu dibiayai dengan wakaf ya. Bahkan kemudian yang belajar di sana hingga kemudian sampai ribuan orang gitu ya. Nah, dan ini juga bisa kita lihat ya di rekaman-rekaman oleh penulis-penulis yang lainnya, penulis-penulis sejarah yang lainnya. Tadi yang seperti disampaikan ya, rumah sakit itu kemudian istilahnya bimaristan ya di masa itu juga kemudian bagaimana bisa digratiskan, bahkan tidak hanya digratiskan, tapi kemudian dibayar ya. Jadi orang yang sakit itu kalau dia masuk rumah sakit kemudian dibayar. Karena apa? Ya landasan berpikirnya adalah karena ini orang sakit, tadinya dia produktif bekerja, tadinya dia punya penghasilan, sekarang dia kemudian tidak produktif, tidak punya penghasilan, tidak punya pendapatan. Maka ya sudah selayaknya dia kemudian mendapatkan ganti dari pendapatan yang hilang karena sakit yang dia derita gitu. Jadi sampai kemudian seperti itu ya yang kemudian bisa dilakukan oleh pengelolaan wakaf ya. Bahkan kemudian ya sampai hari ini kalau kita misalnya mengenal Universitas Al-Azhar ya di Mesir, sampai hari ini sebagiannya masih dibiayai oleh wakaf ya, wakaf-wakaf dari turun temurun ya, aset-aset wakaf turun. Itu pun artinya dalam kondisi pengelolaannya tidak maksimal seperti dahulu ya. Artinya masih tetap kemudian bisa menggratiskan ya untuk banyak mahasiswa dari seluruh penjuru dunia termasuk dari Indonesia gitu ya. Nah, jadi seperti itulah kemudian bagaimana pengelolaan wakaf tidak hanya mendatangkan keberkahan yang sifatnya tidak terlihat, tapi juga mendatangkan keberkahan yang sifatnya itu terlihat ya. Nah, tentu ketika kemudian orang belajar menuntut ilmu itu kan adalah suatu bertambahnya kebaikan gitu ya. Nah, seperti itulah sampai kemudian bagaimana pemanfaatan wakaf yang luar biasa. Bahkan pemanfaatan dalam fikih itu juga dibahas ya. Wakaf itu bisa juga dalam bentuk saham. Saham dalam maksudnya begini. Jadi kalau kita ingin wakaf satu aset yang bersifat mahal, katakanlah harganya 100 juta,
kita bisa berkumpul misalnya 100 orang ya, kemudian dengan dia wakaf sejuta. Nah, artinya kan dia punya saham di situ sebanyak 1 juta dari 100 juta aset tersebut gitu ya. Artinya tidak harus dia kemudian memiliki 100 juta untuk bisa ikut kontribusi dalam wakaf tersebut, itu bisa gitu ya. Nah, termasuk kalau kita bahas saham ya, saham perusahaan juga bisa ya, kemudian kita memiliki misalnya 10% saham saham ini adalah wakaf ya. Artinya ketika kemudian ada pembagian keuntungan di perusahaan tersebut, maka 10%-nya itu adalah pemanfaatannya untuk wakaf gitu ya. Nah, dan kemudian lain-lainnya ya. Sebetulnya di Indonesia secara peraturan ya, secara kelembagaan ya sudah cukup maju ya. Ada badan wakaf, dan kemudian bahkan tadi wakaf uang juga sudah ada, walaupun kemudian pengelolaannya terbatas ya oleh lembaga keuangan. Kemudian juga pemanfaatan wakaf pun bahkan kalau secara aturannya sudah tidak terbatas pada masjid dan tanah saja ya, atau kuburan, tapi juga termasuk misalnya tadi lembaga pendidikan ya, atau kemudian rumah sakit. Secara aturan sudah bisa gitu ya, secara aturan. Tapi tentu tadi adalah kemudian PR-nya pertama di persepsi di masyarakat, dan kemudian bagaimana hal ini dapat disosialisasikan dan kemudian menjadi motivasi bagi umat Islam ya. Baik, barangkali mungkin itu pembahasan ya, sebagian kecil dari pembahasan wakaf. Mudah-mudahan di sini kita bisa lebih memahami lagi sebetulnya apa itu wakaf, dan aset apa saja yang bisa diwakafkan, dan kemudian bagaimana ya peruntukan wakaf tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis Bakri, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, sharing informasi yang sangat penting untuk kita membahas tentang wakaf ini. Kan ini bagian dari syariat yang tentu harus kita tegakkan juga, karena betapa pentingnya wakaf, sehingga sesungguhnya ketika wakaf ini dikembangkan dengan baik, maka sesungguhnya bisa jadi persoalan-persoalan sosial ini bisa teratasi saja, dari mulai soal kemiskinan, kesenjangan, kekurangan lapangan kerja dan sebagainya, itu bisa salah satu diatasi dengan adanya wakaf produktif. Dan tadi kalau saya highlight ya, ternyata wakaf itu tidak perlu harus kita memiliki harta banyak ya. Siapapun bisa dengan harta yang dimilikinya berwakaf. Saya alhamdulillah ketika Ramadan kemarin gitu ya, di 10 hari terakhir itu kan ada pengumuman dari Kutub Al-Fatih untuk berwakaf mendirikan masjid Kutub Al-Fatih, waktu yang memang sudah di ini apa namanya peletakan batu pertama dan sedang membangun tiang-tiang. Jadi siapapun jamaah itu dimotivasi gitu ya, jamaah Kutub Al-Fatih dimotivasi untuk berwakaf, dan dari mulai ada yang 20.000, 100.000, 200.000 gitu. Alhamdulillah sampai terkumpul ratusan juta dan miliaran gitu dalam hanya Ramadan kemarin itu, dan sudah terpenuhi untuk beberapa tiang itu akan dibangun dari dana wakaf semuanya. Dari tanahnya wakaf, harta yang dikumpulkan untuk membangun pun dari wakaf semuanya. Alhamdulillah ini sebuah keberkahan tentunya, dan mudah-mudahan kita di MKI pun bisa sama-sama saling memotivasi untuk berwakaf. Eh, Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan saja, ini karena ini juga kalau kita lihat semua aset yang juga dimiliki oleh MKI sebagian ya, misalkan dari komputer yang dipakai oleh admin, ini juga berasal dari ta'awun jamaah gitu ya. Juga yang laptop yang saya pakai juga ini dari jamaah juga, dari Dokter Nining gitu ya. Mudah-mudahan ini bagian dari, sebenarnya walaupun tidak ada akad bisa dikatakan itu wakaf saja ya. Ya, Walaupun tidak ada akad dari awal betul. ini mewakafkan, tapi sebenarnya secara hakikat menjadi pahalanya terus mengalir kepada yang memberikan harta itu gitu. Ya, betul. Jadi wakaf itu terlaksana dengan akadnya ya, terlaksana dengan dua hal, dengan lisan, artinya secara jelas itu disampaikan bahwa ini saya wakafkan, misalnya ini saya wakafkan untuk ini misalnya. Yang kedua adalah ya dengan tindakan ya. Artinya kemudian
kalau kita bicara contoh tadi dalam kasus laptop, ketika kemudian laptop ini diserahkan, kemudian disampaikan, atau bahkan mungkin tidak ada ucapan gitu, tapi dia sudah tahu kalau pemanfaatannya untuk ini, dan kemudian memang diserahkan ya seperti tanah misalnya diserahkan untuk dibangun tempat ibadah tanpa harus diucap kata-kata pun, maka itu sudah dianggap sebagai wakaf ya. Baik, ini sudah ada yang resen ingin bertanya dari Bunda Nadia. Kemudian lanjut dengan Bu Siti Nurjana ya. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan dalam wakaf ini seringkali saya dengar ada terjadi konflik dalam istilah ruislak, kayak tukar guling. Nah, misalnya ada tanah diambil alih oleh pembangunan tol gitu oleh pemerintah. Terus si ahli waris ini jadi konflik gitu. Dan kemudian akhirnya disepakati, oh tukar guling nih, ruislah aja ke tanah yang di jalan lain gitu. Misalnya ada tempat lain, itu gimana tuh Ustadz? Untuk nilainya sendiri dan ke si ahli waris gimana? Kan kita sering menemukan kasus ruislah ini gitu di mana-mana. Diambil alih oleh pemerintah, kemudian jadi konflik gitu, dan tukar guling gitu. Itu nilainya seperti apa tuh, Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita bicara wakaf ya, mungkin kalau yang dimaksud ruslahnya adalah terkait dengan aset wakaf ya. Pada prinsipnya harta itu memang yang walaupun tadi kita dalam wakaf itu kita sebutkan ada dipertahankan wujudnya gitu, tapi pada prinsipnya wujud itu kan juga mengacu kepada nilai ya, nilai pemanfaatan. Nah, maka ya sebagian ulama itu tidak mempermasalahkan ya kalau kemudian aset wakaf itu ditukar guling, artinya diganti dengan baik itu tadi diganti lokasinya atau kemudian diganti, tapi tentu ada prioritas ya. Misalnya tadi tanah ya harus diganti kemudian tukar guling tentu dengan tanah ya. Atau misalnya ada wakaf tadi berupa kendaraan ya, tentu ditukarnya adalah juga dengan kendaraan ya ataupun yang lain-lainnya. Tetapi kriterianya adalah satu, bahwa itu untuk kepentingan yang lebih besar ya, untuk kepentingan umum yang lebih tinggi gitu ya. Atau yang kedua adalah pemanfaatan itu justru menambah nilai pemanfaatan dari wakaf tersebut gitu ya. Nah, misalnya mungkin ya posisinya kurang strategis ya, kemudian ditukar agar kemudian mendapatkan posisi yang lebih strategis, kemudian dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak kaum muslimin ya, atau mungkin wakaf itu akan dikembangkan dalam bentuk usaha, butuh tempat yang lebih strategis ya, mungkin itu boleh ya, karena akan memberikan dampak manfaat yang lebih banyak. Nah, itu pada prinsipnya diperbolehkan dengan kriteria seperti tadi, artinya itu dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas, atau kemudian wakafnya itu sendiri adalah tujuannya diganti atau ditukar itu untuk kepentingan wakaf itu sendiri agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Apalagi ya bahkan kalau dalam situasi aset wakafnya itu ya namanya barang atau harta di dunia ini kan tidak ada yang dapat dipertahankan selamanya gitu ya. Nah, contoh misalnya masjid ya, atau kita wakaf bangunan ya pasti ada usianya kan. Nah, tentu dalam usia tertentu mungkin harus direnovasi atau harus ada yang diganti. Nah, itu adalah satu keniscayaan ya. Dan itu artinya ya bahkan dalam hal ini justru bisa wajib ya ada penggantian karena untuk mempertahankan nilai dari wakaf itu sendiri. Allahu a'lam. Jadi dibolehkan ya, Ustadz ya, untuk Ya, menukar dibolehkan. itu ya, tanah yang Jadi tadinya. mungkin sekali lagi kata kuncinya di sini adalah pengelola ya. Nah, kan di kita ini juga kadang-kadang banyak juga kemudian yang bermasalahnya ini justru di pengelola ya. Nah, jadi pengelola itu dia adalah harus yang benar-benar amanah, karena kan itu perlu penilaian ya yang dari orang yang amanah dan profesional. Jangan sampai kemudian pemindahan tadi justru mengecilkan aset wakafnya atau mengecilkan pemanfaatan wakafnya, justru lebih kepada kepentingan pribadi. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu. Nah, ada nazir wakaf ya yang nanti yang Ya, bertanggung jawab, Ustadz ya. ya, istilahnya memang Ketika nazir ya. Tadi mungkin proses kita belum banyak bahas. Istilahnya pengelola wakaf itu ya. adalah nazir. Baik, lanjut Bu Siti Nurjana, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada Waalaikumsalam. beberapa pertanyaan mungkin ya. Pertama gini, anak saya udah meninggal. Kemudian sebagai orang tua tetap pengen anak saya mendapatkan pahala dari apa yang saya lakukan gitu kan. Karena sedikit banyak orang tua atau saya sendiri tahu bahwa anak ini ada kekurangan dalam hal pahala. Kemudian saya punya tanah yang insya Allah mau saya jadikan pondok untuk lansia, sedikit ya. Itu bisa, pahalanya mengalir untuk anak saya, itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk pembangunan, pondok itu saat ini masih menggunakan dana pribadi, saya tidak meminta donasi ke siapapun. Itu salah satu caranya adalah saya mengumpulkan misalkan sedekah subuh nih, sehari 50 atau 100, kemudian uang itu saya gunakan untuk memberi bahan-bahan dalam pembangunan itu. Pertanyaannya saya kan lagi ngumpulin pahala nih Tat ya, apakah sedekah subuh itu, ada pahalanya? Kemudian dijadikan wakaf itu apakah juga bertambah menjadi pahala wakaf? Itu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ya yang pertama untuk kemudian kita menghadiahkan ya, pahala kepada orang yang meninggal ya khususnya sedekah, nah itu memang bisa ya, bisa tanpa kemudian mengurangi pahala orang yang bersedekah. Artinya termasuk dalam hal ini adalah wakaf. Karena kan wakaf itu sebetulnya juga bagian dari sedekah ya, sedekah yang sifatnya lebih khusus kan. Jadi sedekah itu adalah suatu kebaikan, berbagi yang sifatnya umum. Nanti ada jenis-jenisnya, ada zakat ya, kemudian ada wakaf ya, dan juga kemudian infak dan lain-lainnya. Nah, artinya karena sedekah ini juga karena wakaf ini juga merupakan bagian dari sedekah ya, maka kita menghadiahkan pahalanya untuk kerabat kita ya, apalagi untuk orang tua ataupun anak kita, maka insya Allah itu dapat ya, dan kemudian jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu juga akan mengalir kepada saudara ataupun kerabat yang kita maksud. Kemudian yang kedua ya terkait tadi kemudian sedekah subuh ya. Nah, kalau sedekah itu kan dia dapat dianggap sedekah ya kalau itu kemudian sudah kita ya istilahnya ada serah terima ya. Serah terima dalam artian begini, kalau dalam wakaf kan serah terimanya itu ya ketika sudah kita niatkan ini untuk wakaf, itu artinya sudah serah terima ya. Walaupun tidak ada pihak penerimanya langsung. Ketika kita misalnya sedekah ke masjid, ya, ketika kita masukkan kotak amal, itu berarti sudah ada serah terima. Atau kita transfer, itu sudah ada serah terima. Nah, maka kita lihat nih, kalau sedekah subuh itu, kalau kita baru hanya niatkan, berarti kan sementara belum ada pihak penerimanya, ya. Nah, berarti kan itu belum kita sebut, itu baru niat ya, baru niat kita, maka insya Allah itu juga, walaupun begitu niat, insya Allah juga sudah mendapatkan pahala. Gitu. Tapi kalau kemudian, Ya, jadi Ustadz, punten sedekah subuh ya, itu saya punya kencelengan itu ya, yang tiap subuh insya Allah saya masukin ke kencelengan itu, saya kumpulin nih. Kemudian ketika ada yang harus dibeli itu ya, bahan bangunan, itu baru saya beliin dari uang itu gitu maksudnya, gimana oh tuh? ya, berarti memang sudah langsung dipisahkan gitu ya. Iya. Ya, ya insya Allah mudah-mudahan itu juga sudah termasuk ya dari bagian sedekah, dan kemudian juga sekaligus kalau kemudian sedekah itu tadi ya dipergunakan untuk suatu aset yang sifatnya tetap ya, yang aset atau tidak habis jika digunakan, maka insya Allah itu juga akan menjadi nilai wakaf gitu, insya Allah. Dan kemudian tentu ya di sini ujian kita adalah kalau kemudian kita sudah berbagi, berinfak, ya, berbuat baik, itu adalah kemudian ujian kita juga ada di setelahnya gitu ya. Kita harus terus mempertahankan keikhlasan ketika melakukan dan juga kemudian setelah melakukan, karena pahala yang Allah janjikan itu sebetulnya sangat tidak terbatas ya. Yang disebutkan di dalam Al-Baqarah itu 700 kali, itu bukan merupakan pembatasan, karena ditutup dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan para ahli tafsir mengomentari siapa yang Allah kehendaki adalah siapa yang
yang tergantung keikhlasan masing-masing. Maka insya Allah kalau semakin tinggi keikhlasan kita, maka 700 kali lipat itu bisa saja kemudian Allah tambahkan ya, bahkan menjadi 1.000, menjadi 7.000, menjadi 70.000, bahkan kemudian menjadi tidak terbatas. Wallahu a'lam. Ya, ya, syukran Ustadz. Iya, Baik, sama-sama. Syukran Ustadz baik. Holis. Baik. Ustadz, kalau berkaitan tadi dengan apa yang disampaikan Bu Siti Nurjana ya, apakah betul ada pencatatan dari nazir? Karena katakanlah ini kekhawatiran saya gitu ya, ketika kita hanya meniatkan ini menjadi sebuah harta wakaf, nah kemudian tidak dicatatkan di nazir gitu kan ya. Khawatir ketika kita meninggal, anak ahli waris itu malah menganggap itu bukan harta wakaf tapi harta waris gitu ya. Apakah perlu ada pencatatan, Ustaz? Ya, sebetulnya wakaf itu bisa terjadi dengan sangat sederhana ya, dengan sangat simpel seperti tadi yang kita jelaskan, pulpen, kemudian mungkin juga handphone, kemudian mungkin juga laptop, mungkin juga buku ya. Dan biasanya orang ya cenderung tidak mempermasalahkan ya untuk benda-benda yang nilainya nominalnya kecil ya. Artinya secara prinsip tanpa ada pencatatan, tanpa ada apa tadi ya pengakuan mungkin oleh negara sekalipun, surat-surat dan lain sebagainya, itu wakaf dapat berjalan gitu. Tetapi memang ya untuk hari ini dan juga mungkin untuk kebutuhan ya kita di negara Indonesia ini, kebutuhan di perlindungan ya baik dari sisi aturan dan kemudian dan juga dan lain sebagainya, maka ya untuk wakaf yang nominalnya itu cukup besar ya, memang sebaiknya itu ada bahkan bahkan mungkin seharusnya ya ada pencatatan ya, bahkan surat-suratnya kalau bisa kemudian diatasnamakan kemudian itu sebagai wakaf ya, untuk menghindari tadi terjadinya apa klaim ya oleh pihak-pihak yang tidak berhak di kemudian hari ya, yang dalam beberapa kasus itu terjadi ya, sangat disayangkan gitu. Dan kemudian juga agar pengelolaan oleh nazir ini juga ada pertanggungjawaban ya, karena bagaimanapun yang namanya amanah dan profesional tadi butuh suatu pengawasan ya, butuh suatu tanggung jawab ya kepada masyarakat. Dan kalau sifatnya hanya individu kadang-kadang memang kurang terfasilitasi gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk misalnya aset-aset yang sifatnya masih relatif nominalnya kecil ya, yang kemudian tetapi itu juga ya jaranglah orang kemudian mengklaim lagi ya, pulpen misalnya, atau kemudian buku misal diklaim lagi oleh ahli waris ya. Ya, maka kalau kalau pencatatan ataupun tadi bahkan lembaganya harus lembaga yang berizin, itu tentu akan cukup menyulitkan gitu ya. Jadinya mungkin malah tidak terlaksana wakafnya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi bahwa ya kalau saya rasa kalau untuk hal-hal yang sifatnya nilai nominalnya tidak terlalu besar, tidak kecil kemungkinan itu akan disengketakan. Ya justru kalau kemudian dengan aturan administrasi dan sebagainya itu justru kita menyulitkan, ya sebaiknya ya sudah berjalan saja wakaf tanpa harus, yang penting ada kepercayaan kan di situ ya, yang penting ada kepercayaan tadi. Tetapi kalau untuk yang nilai atau nominalnya besar, asetnya besar, ya sebisa mungkin kemudian wakaf itu ya dicatat ya, diadministrasikan ya melalui pencatatan negara ya, supaya kemudian tadi terlindung dari klaim-klaim yang tidak berhak, dan kemudian supaya pengelolanya itu bisa amanah dan profesional. Ya. Baik, silakan jamaah yang ingin bertanya lagi tentang wakaf nih. Karena tadi sudah dimotivasi oleh sebuah ayat ya dalam surah Al-Munafikun, Ustaz ya. Di Ya ayat betul, 10 nah itu tentang sudah di chat di itu pertama pentingnya untuk berinfak dan disebutkan bahkan orang-orang yang sudah dimakamkan di kubur itu akan meminta untuk dikembalikan ke dunia. Dan salah satu amal yang paling ingin dia lakukan adalah ya bersedekah atau berwakaf gitu ya. betul. Insya Allah. Silakan yang ingin bertanya lagi. Mudah-mudahan setelah mendengar kajian ini tambah bermotivasi untuk berwakaf, Ustaz ya.
Dengan uang yang tidak terlalu banyak pun sebenarnya sekarang ada wakaf produktif dengan bentuk uangnya. Dan saya ingin bertanya nih Ustaz, tentang wakaf tadi ahli dan wakaf khairi ya. Ini kan ada disebut dengan wakaf mustarok ya, artinya gabungan antara wakaf ahli dan wakaf khairi gini. Jadi katakanlah saya punya ruko, kemudian saya wakafkan ruko ini, tapi hasil dari sewa menyewa ruko itu juga ada wakaf ahlinya. Ini gimana aturannya Ustaz? Misalkan berapa persen, 30% wakaf itu nanti akan kembali ke keturunan saya gitu kan, mungkin sampai 3 generasi. Apakah itu dibolehkan dan bagaimana aturannya Ustaz? Baik, pada prinsipnya ya wakaf itu apa hasilnya yang utama itu adalah digunakan untuk fakir miskin gitu ya. Jadi pada prinsipnya. Jadi kalau tidak ada si wakif ini tidak memberikan syarat apa-apa, maka wakafnya itu diprioritaskan adalah kepada fakir miskin ya. Itu yang pertama. Kemudian baru bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya ya. Dan kemudian pada prinsipnya juga yang kedua adalah boleh ya memberikan syarat ataupun kriteria dalam wakaf, termasuk tadi untuk keluarga. Maka kalau ada syarat atau kriteria yang diberikan oleh si wakif, itu sebetulnya harus dilaksanakan gitu, selama syarat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam gitu ya. Nah, termasuk tadi misalnya kalau dia memang sudah menetapkan pembagian, ya itu bisa dilaksanakan misalnya 30% untuk keluarga saya, 70% untuk kepentingan umum misalnya. Ya berarti itu harus dilaksanakan seperti itu. Maka kalau kemudian dari si pewakif ini tidak ada syarat ya, hanya bersifat umum ya, maka di sini bisa kita sebut ya kembali kepada kebijakan pengelola. Dalam hal ini sesuai prioritas memang keluarga dan fakir miskin. Apalagi ada keluarganya yang memang fakir, nah maka itu berarti lebih prioritas gitu ya. Nah, jadi prioritasnya memang seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi di sini kembali kepada kebijakan pengelola, tetapi dengan prioritas yang sering disampaikan di dalam ayat ya wa'ati dzal qurba haqqahu wal masakin wa sabil ya. Jadi peruntukannya seperti itu ataupun kemudian untuk kepentingan umum yang lainnya gitu. Dan wakaf boleh berjangka waktu Ustaz ya? Ya, itu memang ada perbedaan pandangan ya di kalangan ulama, tetapi saya pribadi kemudian cenderung itu membolehkan, artinya meminjamkan, antara kutip ya, meminjamkan aset gitu kan, ya itu bisa disebut wakaf juga. Dan di MUI juga kalau nggak salah juga memfatwakan hal seperti itu diizinkan, karena prinsipnya wakaf ini adalah kita bagaimana kita memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk bisa hartanya itu memberikan manfaat ya seluas-luasnya. Iya. Karena kalau itu tidak diperbolehkan, ya maka mungkin ada orang yang ya dia belum siap ini untuk melepas seluruh asetnya gitu ya selama-lamanya. Tapi kalau misalnya 5 tahun atau 10 tahun dia siap gitu kan. Nah ini kan cukup sayang kalau kemudian tidak Iya. di apa tidak Dimanfaatkan ya. iya tidak dimanfaatkan, tidak diterima gitu ya. Nah, jadi justru ya kalau kita prinsipnya tadi adalah wakaf ini dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya, ya justru kalau kalau kita batasi hanya untuk yang selama-lamanya saja, ya sehingga justru menutup sebagian pintu kebaikan gitu ya. Walaupun dalam fikih-fikih yang apa ya seperti kalau di Indonesia itu kan fikih Syafi'i itu justru dalam bab wakaf agak lebih kaku lagi ya. Nah, justru itu seperti itu tidak dibolehkan gitu ya. Tetapi kalau kita mengacu tadi kepada prinsip dari pemanfaatan wakaf itu sendiri ya seharusnya itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada jamaah yang ingin mewakafkan misalkan restorannya atau tanahnya atau rumah makannya misalkan atau usahanya hanya jangka waktu 10 tahun katanya untuk MKI misalkan katakanlah begitu saja ya, itu dibolehkan Ya, ya. ya Jadi insya Allah semua bisa. katakanlah hasilnya 50% keuntungan restoran tersebut atau usaha tersebut 50% untuk MKI itu dibolehkan selama 50 tahun, 10 tahun katakanlah begitu. Ya, Setelah bisa. 10 tahun berakhir Ya, kembali lagi kepada pemilik keluarganya aslinya gitu ya. Itu dibolehkan Ustaz ya. ya dibolehkan.
Jadi sebagai ilustrasi tadi ini ya, mudah-mudahan ini bagian dari pengetahuan kita tentang betapa wakaf ini sangat penting dan berapapun harta kita bisa tadi diwakafkan, pulpen pun bisa diwakafkan atau apapun yang punya kemanfaatan untuk orang banyak itu bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan ini jadi amal jariah yang terus mengalir untuk kita dan keluarga kita. Masih ada satu pertanyaan silakan kalau mau ingin bertanya sebelum ditutup. Atau barangkali dari pengurus MKI ada yang ingin disampaikan, Dokter Piki? Nah, itu ada di chat, dibuatkan kontrak perjanjiannya. Betul Iya, ya? ada perjanjiannya, ada kontraknya, karena ada nazirnya ya. Kalau harus berjangka waktu itu ada nazirnya, dan nazirnya yang nanti akan mengurus bagaimana prosesnya karena tercatat. Kalau misalkan tadi ada yang berjangka waktu, eh, dan saya pernah dapat dengar juga dari Ustadz Lukman ya, beliau mewakafkan bukunya, tapi tidak semua. Jadi 30% untuk keluarganya dari royalti buku itu ya. Kemudian 30% untuk pengelolanya, pengelola dari buku itu ngejualan dan 30 dan sisanya itu untuk untuk apa umum khairi. Jadi itu dibolehkan Ustaz ya. Itu salah satunya buku gitu kan. Kemudian juga dan banyak hal yang bisa sesungguhnya ketika wakaf musyarak itu dilakukan dan dengan mudah kita akan bisa mendapatkan manfaat untuk keluarga kita dan diri kita sendiri dan juga untuk umat gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan sudah paham tentang wakaf dan ini masih banyak penjelasan tentang wakaf ya. Betapa wakaf ini hal yang sangat penting apalagi dalam sejarah Islam. Kalau kita eh, bedah secara lebih detail betapa banyak hasil-hasil wakaf ini yang sudah dinikmati oleh umat ya. Tadi disebutkan surat kampus Al-Azhar juga ada Universitas Al-Qawariyun ya, termasuk kampus tertua di Maroko ya, di dunia bahkan ya, eh, yang dibangun oleh seorang perempuan ya, namanya Fatimah gitu ya. Dan itu adalah hal yang sangat penting ketika kita ingin meninggalkan satu jejak amal soleh ketika kita wafat pun tetap kebaikan itu akan kita rasakan. Terakhir Dokter Vicky silakan. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz Hanif, nah sebaiknya ya mungkin kajian tentang wakaf ini bisa dilanjut nih Ustaz. Bisa dilanjut seri berikutnya ya, karena memang mungkin banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang setelah kajian pagi ini itu banyak akan ada pertanyaan nih Ustaz. Baiknya dilakukan seri berikutnya nih Ustaz tentang kajian wakaf ya. Baik. Dan langsung ada eksekusi wakafnya gitu ya Dokter Vicky ya. Ya mungkin bisa seperti itu ya. Bismillah. Ya istilah Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya, usulan Ustaz, nanti ada seri keduanya nih tentang wakaf ini. Dan mungkin dijelaskan juga bagaimana contoh-contoh yang bisa memotivasi tentang bagaimana sejarah Islam itu berkembang dan salah satunya dari wakaf gitu ya. Eh, dan kalau kita eh, umat ini gitu ya konsisten dengan syariat ini, insya Allah semua persoalan bangsa ini, persoalan sosial ini akan teratasi salah satunya dengan wakaf gitu ya. Ya, Nah, insyaallah. travel juga punya wakaf gitu. Misalkan kita punya travel dan hasil dari wakaf semuanya, Masya Allah ya. Ini menjadi bagian semuanya punya kontribusi dalam bentuk saham gitu dok. Saham untuk sebuah usaha yang nanti salah satu hasilnya dimanfaatkan untuk eh, tadi kegiatan dakwah maupun juga bisa kembali kepada pemilik wakifnya gitu ya. Si wakifnya juga akan mendapatkan manfaat dari usaha yang dikelola oleh MKI gitu ya. Insya Allah ini sebuah mimpi besar, tapi mudah-mudahan Allah kabulkan. Kita punya sebuah aset wakaf produktif ya, yang nanti bisa mendanai kegiatan dakwah dan juga bisa kembali kepada si wakifnya, yaitu dalam bentuk mungkin sharing saham dan lain sebagainya. Ustaz Selo ada yang disampaikan? Belum ada, tapi sesuai dengan mimpi kita bersama, kita harus ada Ustadz Kolis yang harus ini nih punya sertifikat wakaf supaya kita bisa Iya, minimal punya masjid sendiri lah ya untuk Masya Allah. wakaf.
punya lembaga pendidikan sendiri gitu ya. Iya, Masya Allah, insya Allah. Bismillah ya, mudah-mudahan MPI semakin apa namanya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ditolong oleh Allah dengan kemudahan-kemudahan eh, yang ketika ini kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semua ikhtiar kita untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk orang banyak ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dan insya Allah akan ada serial tambahan tentang bagaimana wakaf ini dengan pembahasan yang lebih detail lagi, dan insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi ada 3 pesan dari Rasulullah SAW yang sebagai yang sudah disampaikan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim ya. Ada 3 amal yang terus akan kita nikmati hingga kita walaupun kita sudah meninggal, yaitu adalah sedekah jariah, yaitu berupa wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat ya, yang terus diajarkan oleh kita kepada orang lain, dan yang terakhir itu adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan inilah 3 hal penting yang harus kita pegang kalau kita ingin selamat di akhirat kelak, dan tentu inilah amal-amal yang unggulan yang harus kita lakukan. Sesungguhnya kita di MPI tentu ingin mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian kita ingin dapat ilmu juga dari para guru dan kita ajarkan kepada anak-anak kita dan juga keluarga kita. Dan terakhir yaitu sedekah jariah. Mudah-mudahan ini bagian terus kita bertahun ya, saling mendukung, saling memberikan semangat untuk terus menjadi orang-orang yang terbaik. Apalagi di Ramadan kita tidak setelah pas Ramadan jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan tapi hamba Robbani, yaitu orang-orang yang mendapatkan pahala Ramadan, yaitu orang bertakwa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.